Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang terhubung live streaming Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh bernafas sampai hari ini. Kami boleh beribadah sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Kalau hadirat Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami sampai hari ini. Artinya Tuhan sampai akhir kehidupan kami, Kau Tuhan yang akan tetap setia menyertai kehidupan kami. Artinya Tuhan sampai putih rambut kami, Kau Tuhan akan tetap setia memberkati setiap kami. Artinya Tuhan hidup kami akan selalu dalam hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami doa biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyenangkan hati Tuhan, hadirat Tuhan tercurah. Di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat yang pasti kami terima dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami doa, kami percaya dengan iman siapapun yang menyembah Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan di malam hari ini, kami siap untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Jamah Tuhan, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan yang Kau percayakan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Kami doa urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya dengan iman Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga siapapun yang menyaksikan, siapapun yang terhubung melalui live streaming ini Tuhan, tidak ada satupun yang pulang sia-sia, tidak ada satupun yang berakhir sia-sia, tapi semuanya pasti diberkati Tuhan. Biar kiranya Tuhan malam hari ini Tuhan berperkara, Tuhan beracara dengan luar biasa. Dan kami doa apapun yang disampaikan isi hati Tuhan pasti memberkati, pasti memerdekakan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada, saya sampaikan salam damai sejahtera dari tempat ini. Dan saya percaya di mana ada sukacita Tuhan, di mana ada salam damai sejahteranya Tuhan, di situ pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai dimanapun kau berada, dengan siapapun kau berada saat ini, bilang sama kanan kirimu, entahkah itu suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudaramu, kekasihmu, siapapun itu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara malam hari ini. Ini kali pertamanya di tahun ini saya di sesi ini saudara, sesi jam 8, di daerah yang lain udah jam 9 saudara, di daerah yang lain lagi udah jam 10 saudara. Tetapi sekali lagi saya mau bilang saudara, walaupun sudah larut malam tetapi tetap semangat buat Tuhan, amin saudara. Walaupun malam hari ini kita firmannya firman sebelum bobok saudara, tetapi jangan sambil bobok dengerinnya saudara ya, jangan sambil tidur-tiduran, tetapi tetap kasih semangat yang paling luar biasa buat Tuhan. Karena saya percaya saudara, kita semangat buat Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Yuk langsung saja saudara, sebelum kita memulai khotbah kita saudara, kita mau angkat Alkitab kita dulu saudara.
Dimanapun saudara berada, boleh angkat Alkitabmu. Yang bawa Alkitab, yang sudah siapkan Alkitab, Alkitab boleh diangkat. Yang sudah siapkan Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Kalau enggak bawa apa-apa, angkat layar juga boleh saudara. Haleluya. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita saudara. Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kelima. Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kelima. Kalau di Alkitab buku saudara ayat yang ke-6. Jadi ada sedikit penyesuaian antara Alkitab elektronik dan juga Alkitab buku saudara. Kalau di Alkitab buku itu ayat yang ke-6. Kalau kita akan baca di Alkitab elektronik kita yang akan muncul nanti, itu di ayatnya yang kelima. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kelima. Yuk sama-sama kita baca 3. Iya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi sama-sama 3. Iya. Mengapa engkau apa? Tertekan, hai jiwaku, dan gelisah apa? Di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, bicara tentang yang namanya tekanan saudara, banyak orang dalam kehidupannya, sepanjang perjalanan kehidupannya, pasti pernah mengalami yang namanya tekanan. Sekali lagi, bicara tentang yang namanya tekanan, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tekanan saudara. Atau mungkin banyak di antara kita hari ini saudara, mungkin banyak yang sedang dalam tekanan. Baik itu bicara tentang tekanan dalam pekerjaannya, tekanan karena bisnisnya, tekanan karena keadaan dalam rumah tangganya. Intinya apa saudara? Banyak orang pernah mengalami tekanan saudara. Bahkan saya mau bilang saudara, saya pun hari ini ada dalam tekanan. Tekanan apa itu Pak Pendeta? Tekanan karena khotbah gak ada jemaat. Saudara bisa bayangkan, ini udah 2 minggu lagi nih, udah minggu kedua khotbah gak ada jemaat. Saudara mungkin berpikir, Pak Pendeta senang dong gak ada jemaat. Justru saya kalau gak ada jemaat saya tertekan. Mau lucu-lucu juga gak ada jemaat. Cuman kameramen. Itu pun dia pakai masker, saya gak tahu kalau dia senyum atau tidak. Saya mau bilang saudara, itu tekanan saudara. Tapi kita doa sama-sama ya. Semoga ya kalau Tuhan berkenan awal Februari kita udah sama-sama lagi ibadah. Amin. Intinya apa saudara? Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tekanan. Bahkan saya mau bilang saudara, kalau yang kita baca pemazmur tadi saudara, pemazmur juga sedang ada dalam tekanan saudara. Saya mau bilang setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tekanan. Terutama saya teringat sama saudara-saudara kita yang sedang ngalamin yang namanya bencana alam saudara. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama kemarin saya lihat video-video yang di Manado. Saya doa Tuhan berkati saudara. Saya doa buat semua yang sedang mengalami bencana alam di sana saudara. Saya doa apa yang terhilang Tuhan gantikan lipat kali ganda. Amin. Sekali lagi saudara, bahwa setiap orang pasti pernah mengalami tekanan. Pemazmur sekalipun pernah mengalami tekanan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab sekalipun pernah mengalami tekanan dalam kehidupannya. Tapi kalau kita baca pemazmur ini saudara, dapat kita lihat sekalipun dalam tekanan, pemazmur mampu melihat kebaikan di balik tekanan yang dia alami. Sekali lagi saudara, sekalipun dalam tekanan, pemazmur sanggup melihat kebaikan di balik yang namanya tekanan yang dia alami. Karena kenapa? Memang setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pastilah mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Termasuk di dalamnya bicara tentang tekanan. Kalaupun hari ini Tuhan izinkan tekanan dalam kehidupan saudara, entahkah itu bicara tentang tekanan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, saya mau bilang saudara, semuanya itu pasti untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Sama-sama bilang sama saya, amin.
Haleluya. Nah, itu kenapa tema khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang tekanan untuk kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, tekanan untuk kebaikan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, tekanan untuk kebaikan. Amin. Nah, apa kebaikan di balik tekanan yang Tuhan izinkan? Poin yang pertama boleh munculkan saudara. Tekanan yang Tuhan izinkan untuk kebaikan yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah tekanan menghasilkan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan kekuatan. Coba kita lihat Alkitab kita. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasalnya yang pertama. Kita lihat saudara ayatnya yang ke-12. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yakobus pasalnya yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan, dalam tekanan kehidupan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi saudara, di situ dikatakan apa? 3, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kata tahan uji di sini saudara menggunakan kata dokimos saudara. Dokimos ini bicara tentang kemampuan atau kekuatan untuk bertahan di dalam keadaan atau pencobaan yang sangat-sangat berat saudara. Sekali lagi kata tahan uji ini bicara tentang kemampuan untuk bertahan dalam pencobaan yang sangat berat. Artinya apa? Ketika saudara dan saya Tuhan izinkan mengalami pencobaan, Tuhan izinkan mengalami tekanan dalam kehidupan. Saya mau bilang saudara, ketika kita tetap bertahan sekalipun ada dalam tekanan yang berat kehidupan saudara, saya mau bilang tekanan itu saudara akan menghasilkan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Hari ini saudara, kalau kau ada dalam tekanan, jangan komplain sama Tuhan, tapi bersyukur sama Tuhan. Karena kenapa? Tekanan yang Tuhan izinkan menghasilkan kekuatan dalam kehidupanmu. Saya suka analogi yang gini saudara. Di Israel sana saudara, orang ketika nanam zaitun saudara, setelah benihnya dimasukin saudara ke dalam tanah, mereka akan taruh batu di atasnya saudara. Mereka taruh batu di atasnya, tujuannya apa? Supaya ketika benih itu tumbuh, ketika dia mulai tumbuh ke atas, akan mendapatkan tekanan dari batu yang ditaruh di atas benih itu saudara. Jadi ketika dia tumbuh ke atas, dia mendapatkan tekanan dari batu yang ditaruh di atas benih itu, akhirnya dia akan merambat ke bawah, akan menghasilkan akar-akar yang kuat, karena akan terus merambat ke bawah dan terhubung dengan aliran air saudara. Akhirnya apa saudara? Ketika nanti melalui proses ditekan itu dia akan tumbuh ke bawah, akan menghasilkan apa? Menghasilkan pohon zaitun yang kuat saudara. Akhirnya ketika dia sudah berakar ke bawah, sudah menghasilkan pohon zaitun yang kuat, dia mampu mendorong batu itu tadi saudara. Yang awalnya batu itu memberikan tekanan buat benih itu saudara. Akhirnya apa? Tekanan itu yang menghasilkan kekuatan buat apa? Yang menghasilkan akar yang kuat dan menghasilkan pohon yang kuat. Karena kenapa? Karena adanya tekanan itu saudara. Itu kenapa saya mencatat di sini sekali lagi saudara. Tuhan kadang-kadang mengizinkan yang namanya tekanan datang dalam kehidupanmu. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk mencelakakanmu. Tujuannya bukan untuk kejahatan. Tetapi untuk menghasilkan anak-anak Tuhan yang kuat. Dunia hari-hari ini saudara bukanlah dunia yang mudah. Alkitab dengan tegas bilang bahwa dunia hari-hari ini adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Tekanan kehidupan hari-hari saudara adalah tekanan kehidupan yang semakin hari semakin berat. Itu kenapa kita anak Tuhan pun harus bertumbuh. Jangan cuma jadi anak Tuhan yang lemah terus. Tetapi semakin hari kita harus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin kuat. Nah untuk mencapai itu Tuhan kadang-kadang izinkan proses tekanan datang dalam kehidupanmu. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang mengalami tekanan sedikit aja langsung komplain. Ngalamin tekanan sedikit aja
langsung lemah saudara. No, saya mau bilang tekanan Tuhan izinkan saudara. Semuanya untuk kebaikan, untuk apa? Untuk menghasilkan kekuatan dalam kehidupanmu. Saya suka baca sejarah kekristenan saudara. Ada satu hal yang menarik di sejarah kekristenan Korea Selatan saudara. Jadi jangan cuma nonton drama Korea, tapi nggak pelajari sejarah kekristenan di sana ya. Kalau saudara pelajari kekristenan di Korea saudara, pada masa-masa lampau, kekristenan di Korea itu saudara mengalami tekanan yang sangat berat saudara. Pada masa-masa lampau saudara, kekristenan di Korea Selatan itu saudara mengalami masa-masa yang sangat berat karena ditekan dan tidak boleh bertumbuh saudara. Tapi saya mau bilang saudara, justru dalam tekanan itu saudara, kekristenan di Korea sana saudara benar-benar bertumbuh menjadi kekristenan yang luar biasa. Terjadi yang namanya penuaian yang luar biasa saudara. Iman-iman anak Tuhan di sana saudara justru menjadi iman-iman yang kuat saudara. Sehingga pertumbuhan jadi luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, sayangnya ketika kemajuan sudah mulai muncul, ketika yang namanya kebebasan sudah mulai diberikan, saya mau bilang saudara, sayang banget kekristenan sudah mulai mengalami stagnasi saudara. Ketika kebebasan beragama, beribadah sudah mulai diberikan saudara, sayangnya jadi banyak orang di sana tidak menghargai ibadah lagi saudara. Sayangnya karena yang namanya kebebasan beribadah sudah mulai diberikan, akhirnya saudara, sayangnya saudara, banyak muncul generasi-generasi muda yang tidak menghargai Tuhan lagi saudara. Bahkan saya baca di sana saudara, menurut survei yang saya baca terakhir tahun 2015, survei dilakukan saudara, sudah banyak sekali anak Tuhan di sana, anak-anak muda terutama kurang lebih usia-usia ABG itu saudara, di atas kurang lebih 52%-an saudara sudah mulai tidak percaya Tuhan saudara, bahkan menjadi ateis saudara. Bahkan kalau saudara suka baca berita itu saudara, kemarin saya iseng-iseng saudara baca berita, bahkan banyak yang namanya idol-idol di sana saudara yang dengan bangga mendeklarasikan bahwa dia nggak percaya Tuhan, bahwa dia seorang yang ateis saudara. Saya mau bilang saudara, sangat menyedihkan saudara. Itu kenapa saya sangat bersyukur kalau kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan ngalamin tekanan. Karena kenapa? Justru dalam tekanan saudara dan saya alami, saya mau bilang saudara, akhirnya menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara pelajari, baca bukunya Bapak Gembala Sidang kita saudara, di situ di buku itu saudara dijelaskan perjalanan pelayanan beliau saudara. Kalau saudara sering baca buletin Tiberia saudara, di situ dijelaskan tentang perjalanan pelayanan Bapak dan Ibu saudara. Saya mau bilang saudara, pelayanan mereka sepanjang perjalanan kehidupan pelayanan mereka saudara, yang mereka hadapi bukanlah hal-hal yang mudah saudara. Yang mereka hadapi bukanlah hal-hal yang gampang. Kalau saudara pelajari kisah perjalanan pelayanan Bapak Ibu Gembala saudara, mereka ngalamin tekanan yang berat, mereka mengalami tekanan yang sungguh-sungguh luar biasa dalam perjalanan pelayanan mereka saudara. Bahkan pernah diperhadapkan pada hidup dan mati saudara. Tapi bisa kita lihat saudara, justru tekanan dalam kehidupan mereka menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Sampai Bapak Ibu Gembala Sidang rela mau kasih segalanya buat Tuhan saudara. Karena kenapa? Karena dibentuk dari tekanan-tekanan yang luar biasa. Itu kenapa pesan saya dari mimbar ini saudara, kalau hari ini kau ada dalam tekanan, bersyukurlah. Karena saya mau bilang itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama saya, tekanan menghasilkan kekuatan dalam hidupku. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua, apa kebaikan di balik tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Coba kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yes, sama-sama kita baca. 3, ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
Di situ dikatakan apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 3, ya. Karena Tuhan menghajar apa? Orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya mau bilang saudara, tujuan dari orang tua mendidik anak adalah untuk mendewasakan anaknya. Sekali lagi, tujuan orang tua mendidik anaknya adalah untuk mendewasakannya, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ketika kita baca bahasa aslinya, kata menghajar di ayat 6 tadi, saudara, menggunakan kata paideo, saudara, itu bicara tentang mendisiplinkan dengan punishment, saudara. Mendisiplinkan dengan punishment ini bahasa yang sama, kata yang sama dengan di Wahyu yang bilang, saudara, yang kukasihi, kutegur dan kuhajar, saudara. Itu kenapa saya memberikan poin yang kedua, bicara tentang tekanan. Tekanan menghasilkan kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya kedewasaan. Amin. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, terkadang Tuhan mengizinkan tekanan ada datang dalam kehidupan kita untuk mendewasakan setiap kita. Karena seperti yang saya bilang tadi, saudara, kata menghajar di sini, saudara, menggunakan kata paideo. Paideo ini, saudara, bicara tentang mendisiplinkan dengan punishment. Punishment enggak selamanya bicara tentang kontak fisik, saudara. Memang saya waktu saya kecil, saya dididik dengan kontak fisik sering, saudara. Mami saya, padahal yang ada darah Belanda papi saya, tapi yang lebih company mami saya kalau mendidik, saudara. Betul, ini mami saya nonton ini. Puji Tuhan. Semoga mami bertobat. Enggak lah ya, udah bertobat. Mami selalu bilang, di ujung cemeti ada madu. Jadi sambil hajar, mami mengasihimu anakku. Pak! Tapi saya mau bilang, saudara, bicara tentang punishment, termasuk juga di dalamnya dengan memberikan tekanan ketika mendapatkan hukuman, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, semuanya itu tujuannya untuk apa? Untuk mendewasakan saudara dan saya. Sehingga apa? Kalau kita sudah menjadi dewasa, saudara, kita tidak mudah untuk ditipu oleh dunia, untuk ditipu oleh si jahat, saudara. Itu kenapa? Sekali lagi, kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami tekanan yang berat supaya apa? Kita menjadi anak Tuhan yang dewasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau mendewasakan saya. Bilang sama kanan kirimu, makanya jangan manja. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Kita harus cepat, saudara. Yang ketiga, saudara, apa kebaikan di balik yang namanya tekanan? Boleh munculkan poinnya dulu, saudara. Yang ketiga, saya mencatat di sini, saudara, tekanan menghasilkan, sama-sama bilang sama saya, menghasilkan berkat. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan berkat. Coba kita buka kitab kita. Ayub pasal yang ke-36, ayat yang ke-16. Ayub pasal yang ke-36, ayatnya yang ke-16. Boleh munculkan di layar. Ayub pasal yang ke-36, ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. 3, ya. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan. Dibujuknya siapa? Tuhan yang membujuk. Tuhan yang melakukan ini ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh dengan lemak, saudara. Kata lemak di sini, saudara, pakai kata dashen. Kalau saudara ingat khotbah saya bicara tentang berkat berkelimpahan, itu bicara tentang menjadi gemuk atau berlemak, saudara. Kata yang namanya lemak di sini menggunakan kata dashen, dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan full of blessing, saudara. Bicara tentang berkat yang benar-benar penuh, bicara tentang berkat yang berkelimpahan. Ayub adalah orang yang sepanjang sejarah Alkitab pernah mengalami masa-masa yang sangat berat, saudara. Ayub adalah manusia yang di dalam Alkitab mengalami penderitaan yang amat sangat ekstrim, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, melalui tekanan yang amat sangat ekstrim itu, saudara, proses yang Tuhan izinkan terjadi menghasilkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan Ayub, saudara. Bahkan saya mau bilang, Ayub dulunya kaya raya luar biasa. Ketika mengalami tekanan, proses Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Akhirnya berkat yang Ayub terima 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Artinya apa? Sangat-sangat berkelimpahan. Dulu aja udah berkelimpahan luar
biasa. Ketika ngalamin proses tekanan, akhirnya apa? Melalui proses tekanan itu, Ayub melihat apa? Berkat yang 2 kali lipat lebih luar biasa lagi, kelimpahan yang luar biasa lagi dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, karena pandemi ini saudara, banyak orang akhirnya ada dalam masa-masa tekanan yang sangat berat saudara. Tetapi melalui tekanan oleh karena pandemi ini saudara, saya menerima banyak kesaksian saudara. Ada orang-orang yang karena pandemi dia dipecat, tertekan karena pekerjaannya dipecat saudara. Akhirnya justru tekanan karena dipecat itu saudara, membuat dia membangun bisnisnya. Dan akhirnya dia diberkati sampai hari ini saudara. Karena pandemi saudara, ada orang yang work from home saudara, dengan gaji yang sangat dikurangin saudara dari yang semestinya sebelumnya ketika sebelum pandemi saudara. Tapi akhirnya karena dia work from home saudara, akhirnya dia bisa belajar banyak hal-hal baru saudara. Dan akhirnya hal-hal yang baru yang dia pelajari tadi saudara, dia upgrade dirinya, akhirnya menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi saudara. Ada orang yang karena pandemi tertekan saudara, dia ada dalam keadaan yang sangat berat karena penghasilannya mengecil saudara, menurun saudara. Akhirnya dia belajar untuk memaintain berkatnya yang dia punya saudara. Akhirnya dia jadi bijaksana dalam memaintain berkatnya, bahkan hari ini dia bisa investasi dan menghasilkan keuntungan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, terkadang Tuhan izinkan tekanan terjadi dalam kehidupanmu. Saya mau bilang untuk apa? Untuk menghasilkan berkat yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tekanan menghasilkan berkat dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, sambil saya undang pemain musik, pujian saudara. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang ke-6, yang pertama ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Boleh munculkan di layar saudara. Kita akan baca sama-sama 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekali lagi saudara, 6 dan 7 kita baca sama-sama. 3 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu apa? Seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Baca kalimat bagian awal di ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Sama-sama bilang sama saya, kemurnian iman. Sama-sama bilang sama saya, kemurnian iman. Poin yang terakhir saudara, saya mencatat di sini saudara, tekanan untuk kebaikan. Terkadang Tuhan mengizinkan tekanan untuk apa? Menghasilkan kemurnian iman dalam kehidupan saudara dan saya. Karena gini saudara, di akhir zaman ini saudara, bukanlah zaman yang main-main lagi saudara. Maksudnya begini, di akhir zaman ini orang-orang yang nanti akan beroleh kemuliaan dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya kemurnian dalam imannya. Bukan orang-orang yang setengah-setengah buat Tuhan, bukan orang-orang yang cuman main-main buat Tuhan, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh. Karena Alkitab bilang siapa suam-suam kuku dia dimuntahkan. Nah itu kenapa melalui tekanan akan teruji siapa yang sungguh-sungguh punya iman sama Tuhan dan siapa yang cuma main-main sama Tuhan. Tekanan hari-hari ini saudara, banyak orang akhirnya mohon maaf, orang-orang yang imannya setengah-setengah sama Tuhan,
orang-orang yang mencari Tuhan hanya untuk kenikmatan duniawi, hanya untuk kesenangan pribadi, kedagingannya, banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak orang hari ini saudara karena tekanan akhirnya apa? Stop cari Tuhan, malah cari dukun. Stop cari Tuhan, malah cari peramal. Malah lebih percaya peramal daripada percaya Alkitab, saudara. Nah, orang-orang yang seperti itu akhirnya mereka dipisahkan dari orang-orang yang sungguh-sungguh punya kemurnian iman sama Tuhan. Karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh punya kemurnian iman sama Tuhan, dialah, merekalah yang akan beroleh kerajaan sorga. Kalau orang-orang yang main-main, mohon maaf saudara. Alkitab dengan tegas bilang dimuntahkan. Itu kenapa? Kalau hari ini kau dalam proses Tuhan izinkan ditekan sama keadaan, tetap pegang teguh imanmu. Karena justru ketika kau tetap sungguh-sungguh punya iman sama Tuhan, imanmu itu sedang dimurnikan, saudara. Saya dikirimkan satu video, saudara, di mana di sebuah negara komunis, saudara, saya nggak usah sebut namanya, saudara. Tapi di sana, saudara, kekristenan benar-benar mengalami tekanan yang sangat berat. Agama benar-benar mengalami tekanan yang sangat berat, saudara. Sampai hari ini. Sekalipun sekarang teknologi sudah sangat maju, saudara, pada kenyataannya, kesaksian orang yang ada di sana, saudara, secara diam-diam negara itu menekan anak-anak Tuhan di sana. Dan di video itu, saudara, kesaksian seorang misionaris dari Amerika, saudara datang ke sana. Dia datang untuk secara diam-diam untuk menjalankan pelayanan misi, saudara. Dan ada gereja bawah tanah di sana, saudara. Dan kurang lebih ada 22 misionaris yang nemenin dia, saudara. Mereka pelayanan. Terus di video itu dia tanya sama 22 orang misionaris itu. Dia bilang, ini kan negara ngelarang pelayanan misi. Apa yang terjadi kalau kita ketangkep? Mereka bilang begini, ya kurang dari 24 jam, kalau ketahuan kurang dari 24 jam kamu akan dideportasi. Kemudian kami akan dipenjara selama 3 tahun. Loh, sekeras itu? Iya, 3 tahun kami dipenjara. Ada nggak orang yang udah pernah dipenjara dari antara kalian? Udah, 18 orang dari 22 itu angkat tangan. Yes, kami sudah dipenjara lebih dari 1-2 kali, saudara. Artinya udah ada yang 6 tahun, ada yang sampai 9 tahun, saudara. Tapi hebatnya mereka tetap sungguh-sungguh. Memang banyak orang yang ninggalin Tuhan, kata mereka. Banyak orang yang karena tekanan karena pemerintah itu, saudara, banyak yang ninggalin Tuhan. Tapi mereka nggak mau ninggalin Tuhan, malah makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya, saudara, tiba saatnya mau baca Alkitab, saudara. Karena Alkitab pun dilarang di sana sudah sangat terbatas. Jadi si misionaris ini cuma bawa sekitar 17 Alkitab, saudara. Dibagikan. Tapi anehnya ketika diajak baca Alkitab, saudara, sebagian besar dari mereka nggak buka. Cuma dia bilang kita baca ayat ini. Mereka nggak buka. Mereka ngomong sama-sama. Dia kaget, hebat banget. Udah hafal. Iya, kami udah hafal. Di mana? Di penjara. Jadi ternyata mereka hafal Alkitab itu di penjara. Kok bisa hafal Alkitab di penjara? Iya, soalnya di penjara kan kita punya banyak waktu, katanya, saudara. Dan ditanya, gimana akhirnya caranya untuk bisa baca? Oh iya, soalnya yang udah hafal akan nulis di kertas. Mereka udah hafal banget Alkitab, mereka tulis di kertas dan dibagi-bagikan. Dan akhirnya katanya, saudara, banyak pertobatan terjadi, saudara. Melalui apa? Melalui tulisan-tulisan itu, saudara. Tulisan Alkitab yang mereka tulis dan mereka bagi-bagikan. Loh, kalau nanti ketahuan kan dimusnahkan? Iya. Memang ketika kami tulis susah payah, ketika ketangkep, bukan hanya kami dianiaya, kertasnya juga pasti dibakar, dihabisin. Tapi ya udah, walaupun udah hilang, kami tulis lagi. Mereka boleh bakar kertas, mereka boleh ambil tulisan yang kami tulis. Tapi mereka nggak bisa ambil apa yang ada dalam hati kami, saudara. Akhirnya, singkat cerita, misionaris itu
bukan berdoa buat mereka, tapi misionaris itu minta mereka untuk sama-sama berdoa buat dia dan negaranya. Karena dia bilang begini, di negaraku kebebasan beragama itu luar biasa. Tetapi sangat jarang ada orang-orang yang punya kemurnian iman seperti kalian. Saya mau bilang sekali lagi saudara, terkadang Tuhan izinkan tekanan datang dalam kehidupan kita. Saya tahu pandemi ini saudara tekanan gak mudah. Banyak orang yang jemaat yang hubungin dan bilang dalam tekanan yang berat. Tapi saya mau bilang semuanya itu sedang memurnikan iman kita. Melalui tekanan ini iman kita semakin hari semakin dimurnikan, semakin dikuatkan. Dan saya mau bilang iman yang murni itu akan membuatmu layak untuk terima yang terbaik, yaitu kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tekanan menghasilkan kemurnian iman. Tetap jaga kemurnian imanmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Amin. Sampai kapanpun kami kan terus bertahan. Amin. Karena Yesus selalu menopang hidup kami Tuhan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita mau bangkit berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan. Katakan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Mari saat ini, mari merenungkan keadaanmu. Sekalipun hari ini kau ada dalam tekanan yang berat, sekalipun hari ini kau ada dalam situasi yang sangat menekan hidupmu, entahkah itu karena ekonomimu, entahkah itu karena kesehatanmu, entahkah itu karena rumah tanggamu, entahkah itu karena keadaan kehidupanmu. Ingat baik, semuanya itu Tuhan izinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan bisa izinkan tekanan ini untuk menguatkan hidupmu, menguatkan dirimu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah dikalahkan. Tuhan bisa izinkan tekanan ini untuk mendewasakan hidupmu sehingga kau tidak mudah dipermainkan oleh dunia. Dan Tuhan bisa izinkan tekanan ini untuk menghasilkan berkat yang jauh lebih besar. Dan yang terpenting, Tuhan terkadang mengizinkan tekanan untuk menghasilkan kemurnian dalam imanmu. Karena hanya orang-orang yang memiliki iman yang murni yang layak untuk terima kerajaan surga. Oleh sebab itu hari-hari ini ayo, mari seperti apapun tekanan yang kau alami, pastikan tekanan itu kau responi dengan cara yang benar. Supaya sungguh-sungguh tercapai rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Tekanan yang Tuhan izinkan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama doa,
Sambil angkat tanganmu katakan, Tuhan, aku percaya apapun yang kau izinkan terjadi, semuanya untuk kebaikan. Termasuk tekanan ini Tuhan, semuanya untuk kebaikan. Kau pasti melihat kebaikan. Amin Tuhan. Terus doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kau izinkan ini Tuhan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Katakan, ini janji kami Tuhan, sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.